Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan belajar dari Alkitab, yaitu dari kitab 2 Timotius bagian ke-5 dengan judul Sabar dan Terus Mengajar. Dalam bahan bacaan kita terambil dari 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Ayat 24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Dan dengan lemah lembut dapat menuntut orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ayat 26, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Inilah tantangan hamba Tuhan, yaitu jika pengajaran kita dilawan atau ditentang oleh pendengarnya. Di sini Rasul Paulus mengingatkan agar kita tetap bersabar dan tetap mengajar, karena waktu Tuhan untuk setiap orang berbeda-beda. Ada suatu kesaksian pribadi saya, waktu almarhum bapak saya masih dirawat di RSUD Pasar Minggu. Kebetulan teman sekamarnya ada orang tua juga yang sakit. Ia sangat benci dengan mantunya perempuan. Jadi ceritanya, biasanya cucunya itu dititipkan ke dia, dan bapak ini sangat suka karena sangat sayang sama cucunya. Namun tiba-tiba ibu si anak mengambil anaknya dari rumah opanya dengan mendadak, dan itu menyebabkan si bapak sangat marah dan benci sama menantunya dan anaknya tersebut. Keluarga besar sudah ingatkan bapak itu untuk memaafkan anak dan mantunya itu. Namun bapak itu tetap kekeh untuk tidak mengampuni. Keluarganya juga tetap mendoakan bapak itu agar bisa mengampuni. Kebetulan malam itu saya sedang besuk ayah saya, jadi saya sempat ngobrol dengan bapak itu. Puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat buat saya berbicara kepada bapak itu. Saya katakan kepada bapak itu, sekarang di rumah sakit itu bapak atau anak bapak atau mantu bapak? Bapak itu menjawab, ya saya yang dirawat. Lalu saya lanjutkan, terus siapa yang rugi? Anak bapak, mantu bapak, atau bapak yang rugi? Bapak itu seperti mendapat pencerahan. Ia lalu berkata, iya ya mas, saya yang rugi. Kita bisa lihat perubahan di wajahnya, ada suatu senyuman yang cerah. Dan saya tekankan bahwa bila kebencian dibawa terus, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Hanya itu saja yang saya sampaikan pada bapak itu malam itu. Namun kita tahu di balik semua itu ada keluarga, anak-anak, dan semua ponakan-ponakan yang terus mendoakan bapak itu agar ia mempunyai pengertian yang benar tentang kehidupan ini. Dan puji Tuhan, saya dipakai malam itu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan berita baiknya adalah besoknya bapak itu dinyatakan sudah sembuh atau sehat, dan sudah mau teleponan lagi dengan anak dan mantunya itu. Praise the Lord. Keluarganya pun berterima kasih pada saya melalui mama saya. Yaitulah kita sebagai hamba Tuhan harus tetap terkoneksi dengan Roh Kudus agar kita peka apa saja tuntunannya. Kita harus tetap sabar dan terus mengajar tentang firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.